Ap- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LHKP, kembali lagi di Dikulik Berpodcast atau Diskusi Kebijakan Publik Berpodcast dengan episode 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melania Novitasari, mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di Kulik Berpodcast episode 1 ini kita mengusung tema yaitu politik dalam pemilu atau calon tunggal versus kotak kosong. Nah, di episode 1 ini kami juga mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ridho Alhamdi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Insya Allah. Panggilannya Mbak Melani Iya, atau Pak. Melania ya. Biasa dipanggil Mela atau Melani. Oke, makasih Mbak Mela ya. Iya, siap, Pak. Nah, kita mengusung tema ini yaitu diawali dengan kotak kosong merujuk pada istilah pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau biasa disebut dengan calon tunggal. Nah, akibat dari tidak ada lawan seperti pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2 misalnya, maka dibuatkanlah istilah calon melawan kotak kosong. Betul. Di sini pemilih juga dapat memilih kotak kosong sebagai jika dia tidak menghendaki paslon tersebut menjadi kepala daerah ataupun sebaliknya. Nah, yang saya tahu di Indonesia ini tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020 ini fenomena calon tunggal versus kotak kosong ini mengalami peningkatan jumlahnya gitu, Pak. Nah, rata-rata itu biasanya dimenangkan oleh calon tunggal tersebut, dan yang saya tahu fenomena tersebut dimenangkan oleh kotak kosong itu terjadi hanya satu kali, dan itu di Pilkada Kota Makassar pada tahun 2018, dan akhirnya mereka pun mengulang kembali pilkada tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, Pak, atas hal dasar apa sih fenomena tersebut itu bisa terjadi, dan kenapa dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan? Oke, terima kasih Mbak Melani atas pertanyaannya dan undangannya juga ya. Ini edisi pertama ya ternyata ya. Iya, Pak. Saya kira udah edisi yang keberapa. Oke, fenomena kotak kosong ini memang terutama di pilkada ya. Iya. Kalau di pileg atau pilpres kan belum pernah terjadi. Karena memang istilahnya kalau di pilkada itu kan pertarungan jelas 2, 3 atau 4 gitu ya. Kalau seandainya sendiri berarti memang lawannya kotak kosong. Iya. Nah, memang saya juga baru-baru akhir ini ya sedang meng-ACC bimbingan saya juga skripsinya tentang kotak kosong di Kabupaten Sragen di Pilkada 2020 kan. Kemudian diberikan judul Demokrasi Tanpa Kompetisi gitu ya. Iya. Nah, memang kotak kosong ini tidak lepas muncul rata-rata ya di daerah-daerah yang memang calon tersebut itu kuat atau calon tersebut itu sudah membangun semacam politik dinasti yang sudah lama dibangun gitu ya. Baik di Kota Makassar ya yang akhirnya menang ya kotak kosongnya ya di 2018, atau di 2020 di Jawa Tengah itu saja ada sekitar 4 atau 5 kabupaten dan salah satunya Sragen itu ya. Karena memang Sragen ini siapa namanya bupati sebelumnya, Untung, ini kan istrinya mantan bupati. Jadi rata-rata memang kotak kosong atau calon tunggal itu muncul karena kandidat itu begitu kuat
dan tidak ada orang yang mau mencalonkan karena dianggap pasti kalah, capek-capek menghabiskan uang saja. Nah, dari sini yang sebenarnya tidak baiknya adalah kemudian karena kuatnya istilahnya lokal strongman, orang kuat lokal yang kemudian menganggap kalau seandainya saya maju lawannya si kandidat A, saya itu pasti sudah dipastikan kalah gitu loh. Kalaupun seandainya mau maju, kan ngabis-ngabisin duit kan. Sehingga akhirnya masyarakat berkesimpulan sudahlah nggak usah maju saja, biarin yang orang tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kemudian calon tunggal itu menjadi pilihan akhir dari sebuah demokrasi. Nah, sebenarnya ini menyalahi prinsip dari demokrasi itu sendiri gitu ya. Karena memang demokrasi itu kan harusnya melahirkan calon-calon yang bisa berkompetisi. Kalau seandainya hanya calon tunggal menyebabkan kotak kosong, masyarakat nggak diberikan pilihan yang lain gitu ya. Sehingga membuat ya demokrasi kita ya seperti demokrasi semu ya. Makanya The Economist itu sebuah media di London ya, di Inggris itu menyebut demokrasi Indonesia itu flawed demokrasi atau demokrasi semu. Ya salah satu tandanya adalah pilkada ya ada pertandingan tetapi hanya satu calon saja gitu kan. Itu kan seolah-olah aklamasi ya. Walaupun seandainya ada pemilu kan menghabiskan biaya saja kalau memang itu seolah-olah ada pertandingan tetapi nggak ada kesebelasannya gitu, hanya satu saja kan gitu. Nah kira-kira begitu. Oh ya, berarti dapat ditarik kesimpulan sebenarnya hal tersebut menciderai demokrasi dan mengkhianati demokrasi di Indonesia ini. Ya kira-kira begitu ya, karena salah satu unsur demokrasi itu kan political right ya, hak dalam politik ya, hak-hak dalam politik salah satunya ada bagaimana masyarakat berpartisipasi, punya calon ya kan, rame kan namanya pesta demokrasi itu kan pesta semua orang, bukan pesta kelompok tertentu saja kan gitu. Kesannya kalau seandainya calonnya hanya tunggal kan yang pesta ya kelompok itu saja, kelompok yang lain kan nggak berpesta toh. Namanya pesta itu kan orang semua seneng toh. Masa kalau pesta demokrasi ada yang seneng, ini ada yang tertindas, itu kan ya semu ya demokrasinya itu, kira-kira gitu. Oh iya. Berarti Pak kalau di situ kan berarti peluang munculnya calon tunggal menang itu kan sangat besar kan ya Pak. Terus di sini apakah bisa dikatakan politik pragmatis atau konsekuensi dari sistem pemilu? Ya sebenarnya munculnya gerakan kotak kosong itu kan kekecewaan masyarakat dari calon tunggal. Nah, kemunculan calon tunggal itu akibat akibat penguasa lokal itu sudah mengunci lah, partai-partai sudah dibeli sehingga si calon itu tidak mau menciptakan. Jadi gampangnya itu si calon itu seolah-olah membajak demokrasi gitu loh. Ya memang sih setiap orang itu kan ingin berkuasanya mutlak ya. Memang benar. Indonesia ini tidak bisa lepas dari bayangan sistem kerajaan dulu kan gitu. Orang itu kan mau berkuasa penuh. Bila perlu dia terpilih 99,99% gitu ya. Hampir mutlak. Sehingga orang mendukung dia, tidak ada oposisi, pemerintahannya berjalan dengan baik. Ya sebenarnya mau zaman Soeharto, zaman Soekarno atau reformasi. Makanya ada sebuah pepatah ya, di zaman apapun Orde Baru meninggalkan Indonesia, tetapi Indonesia tidak mau terlepas dari Orde Baru. Dan itu terulang lagi di eranya pemerintah sekarang, bagaimana penguasa saat ini begitu keras dan begitu memukul habis-habis lah masyarakat yang mau oposisi dengan pemerintahan. Contohnya bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, pengesahan yang dilakukan dengan cara-cara yang
dalam tanda kutip ugal-ugalan gitu ya. Masyarakat sudah menolak tetapi masih memaksakan untuk diterbitkan Omnibus Law. Kira-kira begitulah Oh iya. rentetannya. Terus ini Pak, kenapa di daerah tertentu itu sangat mungkin calon tunggal itu sengaja diskenariokan? Ya karena memang yang mengambil untung tidak hanya si calon saja kan gitu. Ada kelompok tertentu yang kalau seandainya si calon tunggal tersebut menang, dia bisa dapat posisi di pemerintahan, di Pemdanya, atau kemudian dapat proyek apa nantinya dan seterusnya ya. Jadi tidak mungkin politik itu murni tanpa ada balas budi. Makanya kan ada istilah politik balas budi ya. Kalau calon saya terpilih ya nanti program ini program itu ya saya yang ambil gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Politik pun akhirnya menjadi bisnis, menjadi lahan ya tukar apa namanya keuntungan ya kan. Iya Pak. Nah yang dicederai lagi-lagi masyarakat, warga, mereka nggak dapat apa-apa, mereka ya milih seolah-olah walaupun memilih kotak kosong tapi toh hanya ada sekitar 1-2 kotak kosong aja, selebihnya selalu menang terus. Jadi masyarakat kita yang ya kita sendiri ya yang tidak menghasilkan kandidat dari proses demokrasi yang memilih secara murni, tetapi ya diarahkan ke sana dan ya terpaksa orang mau memilih, masa memilih apa namanya kotak kosong atau gambar kambing kan gitu toh dan seterusnya. Nah ini Pak, sebenarnya kaderisasi dari partai politik seperti apa sih Pak yang tepat untuk meminimalisir terjadinya fenomena ini? Fenomena calon tunggal Iya. ya. Ya memang ada banyak hal ya yang menyebabkan calon tunggal itu muncul dan bagaimana agar supaya kaderisasi itu berjalan. Iya. Pertama memang orang-orang pintar, orang-orang baik itu memang terjun ke dunia politik gitu ya. Problemnya kan kalau diidentifikasi rata-rata orang yang pintar, orang yang baik itu kan mencari pekerjaan yang seolah-olah itu aman. Iya. Apa itu? Jadi PNS, jadi karyawan di perusahaan, atau jadi pengusaha yang halal-halal lah kan gitu. Nah, dunia politik ini kan dunia yang penuh ketidakpastian kan. Orang pintar, orang baik itu kan sulit untuk hidup di tengah ketidakpastian. Iya enggak? Benar Pak. Kira-kira begitu ya. Iya Pak. Mbaknya mau setelah lulus mau apa itu kan hidup dengan penuh kepastian. Iya. Iya, mau nyari suami itu kan yang pasti-pasti. Oh, enggak pasti Iya, ya Pak. tinggal aja lah kan gitu. Orang itu kan pada prinsipnya hidup dalam kepastian kan gitu ya. Enggak mau digantung kan gitu. Nah, dunia politik itu kan dunia penuh ketidakpastian. Nah, orang-orang baik ini tidak mau terjun di dunia yang tidak pasti itu dan akhirnya dunia ketidakpastian pun dihinggapi, dilakukan oleh orang-orang yang tidak pasti juga hidupnya. Padahal dunia politik yang menentukan hajat hidup manusia, undang-undang, anggaran daerah, ya dan segala macam. Nah, ini yang perlu diperbaiki, bagaimana bahwa dunia politik itu dunia yang memang harus diisi orang-orang yang baik gitu ya. Karena dan itu harus sistem kita harus diperbaiki ke arah sana, di mana seandainya dalam proses pencalonan itu ya tidak seandainya ini masih dalam itu ya, masih dalam ide ya. Artinya ya dunia kampus pun boleh gitu ya. Orang kampus, orang akademisi ataupun orang yang bekerja di bidang swasta yang memang punya reputasi baik itu boleh, dan kemudian tidak setelah mencalonkan kalah ya boleh kembali lagi gitu ya. Karena kalau seandainya ya itu tadi dunia yang tidak pasti ini diisi oleh orang-orang yang penuh ketidakpastian kan rusak. Mereka yang buat undang-undang, mereka yang apa namanya menentukan anggaran, kalau enggak ya rusak kan semuanya. Sehingga ya kacau balau kayak gini ya toh, undang-undang yang
Omnibus Law itu kan seperti apa ya, perampokan ugal-ugalan ya, yang penuh kacau balau lah itu. Tapi ya terjadi di republik yang antah berantah ini gitu ya, di republik yang penuh dongeng cerita ya kan, dan segala macamnya itu. Nah, Gitu. dari masalah tersebut ada nggak sih Pak peluang kemungkinan di tahun pilkada serentak di tahun berikutnya itu akan memunculkan fenomena tersebut tuh angkanya makin tinggi gitu Pak? Peluangnya berapa persen gitu Pak kira-kira? Kalau dipastikan peluangnya berapa persen memang tidak bisa ya, karena dalam politik itu tidak penuh ketidakpastian, termasuk perkembangan politik itu kan sangat dinamis. Iya. Oh, di sini nggak ada calon tunggal, tiba-tiba ada. Jadi politik itu dunia yang penuh dinamis ya. Seperti hati kita kan selalu dinamis, nggak pernah nggak pernah pasti kan. Iya, Pak. Nah, dunia politik itu begitu, penuh ketidakpastian itu. Nah, artinya memang sistem harus kita buat. Seandainya kalau ada pilkada dengan calon tunggal itu pilkadanya tidak bisa dilaksanakan. Walaupun seandainya tidak dilaksanakan, menunggu harus ada, ya memang situasinya seolah-olah nanti calon yang ada itu dibuat seperti calon boneka saja. Yang penting ada, maju kalah kan gitu toh. Atau calon yang dibuat agar oleh si calon yang bakal kuat itu ya biar pura-pura ada, tapi ya pada prinsipnya tetap kalah juga kan gitu. Ya itu pun bisa terjadi kan ya, kayak di Solo kan contoh yang paling real, dibuat ada ya seperti boneka itu untuk menang. Nah, ini yang memang membutuhkan proses panjang, artinya orang-orang yang sekolah itu bisa kembali ke daerah, bisa berjuang di daerah, dan kemudian di daerah pun disediakan ruang untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Kan sekarang itu kan seolah-olah anak-anak muda itu kan perginya ke kota ya, karena perkotaan itu dunia yang memberikan ruang pekerjaan lebih banyak. Orang di daerah itu kan orang yang seolah-olah pulang itu ya kalau sudah nggak dapat apa-apa di daerah perkotaan gitu, sehingga pulang tuh ya flat hidupnya gitu ya. Nah, di sini bagaimana pemerintah daerah harus berinovasi membangun peradaban di daerah masing-masing, sehingga anak-anak muda itu kembali ke daerah, membangun daerahnya, dan kemudian berkompetisi maju untuk pencalonan di level pilkada, di level pileg, sehingga orang-orang baik, orang-orang pintar, anak-anak muda yang cerdas itu merata, nggak hanya di kawasan urban, rural pun juga baik. Kira-kira gitu ya. Baik Pak. Pak Ridho ini kan dari Wakil Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, tanggapan Muhammadiyah sendiri itu terkait fenomena tersebut itu seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas Muhammadiyah secara umum ingin menegaskan bahwa pemilu ataupun pilkada itu harus melahirkan calon pemimpin yang direkrut berdasarkan proses yang baik, yang efektif, yang mencerminkan mencerminkan aspirasi publik. Nah, calon tunggal itu kan seolah-olah tidak mencerminkan aspirasi publik. Seolah-olah publik hanya dibatasi calon itu. Publik itu kan semakin banyak pilihan, walaupun tidak ekstrim ya 10 itu kan bingung ya. Kalian kalau dikasih 10 calon suami kan ya bingung juga kan ya gitu. Tapi diberikan pilihan yang moderat lah, seandainya 4 gitu kan, atau 3 atau 5. Oh, ini ada pilihan. Wah, ini calon dari kecamatan ini calon dari kecamatan itu. Jadi ada kontestasi orang lokal di tingkat bawah gitu ya. Dan itu kemudian sebagai sarana, pemilu sebagai sarana untuk rekrutmen pemimpin daerah. Dan mereka itu memang anak-anak muda yang proses berjuangnya cukup panjang, sehingga benar-benar mau membangun daerahnya. Kadang kan seringkali tidak hanya di pilkada ya, di pileg ya, bukan pileg hidung itu ya, tapi pemilihan legislatif itu kan
orang Jakarta nyalon di kabupaten di dapil Jawa Timur berapa, ya kan, orang Jawa Barat dapil di Kalimantan berapa, kan sering kali begitu, bukan orang daerah setempat, ya. Nah, pemilu baik tingkat nasional ataupun pemilu legislatif ya ataupun pilkada itu seharusnya adalah bagaimana rekrutmen orang-orang daerah itu untuk berkontestasi di tingkat nasional sehingga dia benar-benar mendengarkan aspirasi di masyarakat. Banyak sekarang kan namanya wakil rakyat, tapi banyak wakil yang tidak pernah ketemu rakyatnya kan gitu ya. Ya benar Pak. Nah, ya sistem pemilu kita ini yang membuat demikian ya. Namanya wakil rakyat, tapi jarang ketemu rakyat, ya kan? Dan seolah-olah bertindak seperti orang yang memperjuangkan wakil rakyat. Di mana-mana kan namanya wakil itu kan harus nomor 2 kan? Nomor 1 kan kalau nomor 1 kan ketua, wakil ketua kan nomor 2 ya. Nah, harusnya di mana-mana rakyat, wakil rakyat itu kan nomor 2 kan gitu. Tapi kenyataannya ya wakil rakyat justru menjadi segala-segalanya kan gitu. Sehingga wakil rakyat nggak pernah ketemu rakyat, tetapi seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan itu yang sedang terjadi di Republik kita. Nah, itu saya pinginnya anak-anak baik, anak-anak yang pintar itu bisa dan mau terjun ke dunia politik. Nah, di sini sistemnya harus kita perbaiki, di mana bahwa dunia politik pun memberikan kepastian bagi mereka dan memang berjuang untuk kepentingan rakyat tersebut, gitu kira-kira. Pak, tapi nggak hanya di negara ini saja, tapi diawali dari sistem perpolitikan di kampus itu sebenarnya banyak dari mahasiswa itu yang minat ke dunia perpolitikannya itu masih rendah gitu Pak. Nah mungkin dari Bapak ada nasihat atau nasihat gimana? ya. Oke, jadi memang anak-anak muda ini kan orang-orang yang pengen terjun ke dalam dunia yang penuh kreativitas ya. Menghindari yang namanya konflik ya, dan dunia politik ini kan dunia yang penuh dengan konflik ya, perdebatan, bahkan saling caci maki, saling membenci kan gitu kan. Kira-kira dunia politik itu dunia yang membuat orang itu tidak nyaman gitu loh. Kalau ada orang nyaman diganggu, pokoknya dunia politik itu kan dunia yang penuh ketidaknyamanan. Nah, anak-anak muda generasi saat ini yang masih kuliah ataupun masih SMA, 10-20 tahun ke depan kan Indonesia terus berjalan ya. Ya kira-kira sampai 2045 100 tahun lah ya. Nah, tidak mungkin Indonesia ini di tangan seorang Jokowi terus ya, atau di tangan para menteri yang nanti 2024 atau kepala daerah yang akan maju ya. Di tangannya Anies apa di tangannya Ganjar atau siapa, Ridwan Kamil dan seterusnya. Tetapi anak-anak muda ini harus melek terhadap politik. Kenapa harus melek? Karena setiap aktivitas kita dalam hidup itu diatur oleh yang namanya undang-undang. Undang-undang itu adalah produk politik. Kalian sekolah dapat SPP sekian, itu kan diatur oleh regulasi politik. Ya kan, yang namanya undang-undang. Dalam hal kesehatan, harga obat seperti ini, itu kan diatur oleh undang-undang yang merupakan produk politik. Terus kemudian kalian parkir, urusan parkir itu diatur loh dalam undang-undang ya, perda. Ada dasar hukumnya. Semua ada dasar hukum. Kita ini hidup di bawah regulasi yang merupakan produk politik. Maka anak-anak muda memang harus terlibat dalam urusan-urusan politik sekecil apapun. Makanya kan kampus itu disebut miniatur negara ya. Jadi di mana di dalamnya teman-teman praktek. Ada yang namanya Presma, ya kan? Ada yang namanya perwakilan mahasiswa. DPM, ya kan? Itu kan DPR-nya, ya kan? Terus ada gubernur, ada DPM fakultas, ada HMJ, kemudian ada public hearing. Itu kan berlatih dalam bernegara. Nah, disitulah kemudian sebenarnya tidak bisa teman-teman itu menghindar dari dunia politik. Kita berdiskusi
atau seandainya Mbak Mela itu apa namanya dalam sebuah forum mempengaruhi orang dan kemudian cara mempengaruhinya itu menginginkan orang lain mengikuti pendapat diri kita, itu pun sebenarnya berpolitik gitu ya. Jadi secara sederhana politik itu adalah strategi mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau mengikuti pandangan kita. Itu adalah politik secara sederhana. Secara pragmatis ya ikut berpartai politik, mencalonkan, itu secara tataran yang lebih sempit. Tetapi secara umum kita tuh tiap hari mempengaruhi orang dalam berdiskusi, itu juga sudah bagian dari aktivitas berpolitik gitu ya. Nah, dan setiap orang kan menginginkan itu, bahwa pendapat saya dihargai, pendapat saya tolong diikuti, atau bahkan orang lain harus mengikuti kita. Itu sebenarnya strategi berpolitik. Makanya berpolitik pun akhirnya adalah memungkinkan sesuatu hal yang tidak mungkin, ya kan? Ya contohnya memungkinkan sesuatu hal yang tidak mungkin itu adalah terpilihnya Jokowi di 2014. Ya seolah-olah orang melihat ini nggak mungkin tetapi menjadi mungkin, ya. Iya, Pak. Itu adalah politik. Dan tidak mungkinkan sesuatu hal yang mungkin, kan gitu. Ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin pasti terpilih, tiba-tiba tidak terpilih, itu pun politik. Maka dalam politik adalah sesuatu hal yang mungkin itu pasti tetapi tidak menjadi pasti, jadi penuh perubahan. Kira-kira begitu anak-anak muda harus mau terlibat dalam dunia politik, dan itu sudah diajarkan di kampus, karena kampus adalah miniatur kecil negara. Di dalamnya teman-teman mahasiswa berlatih, berinteraksi, berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam berbuat apapun ya, adu pendapat ya kan, kemudian konflik-konflik kecil dalam organisasi dan seterusnya, itu contoh-contoh politik dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Itu kira-kira. Oh iya, siap Pak. Nah, sebelum ditutup ini Pak, bisa Bapak memberikan closing statement terkait fenomena ini Pak? Ya, oke, yang jelas kotak kosong atau calon tunggal itu salah satu cara yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi. Jadi kemunculan kotak kosong itu akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap calon tunggal. Nah, calon tunggal ini biasanya lahir dari kelompok elit yang menginginkan tidak ada calon lain sehingga dia itu seolah-olah menang mutlak. Ini tidak sehat dalam demokrasi karena seolah-olah akan memunculkan raja-raja kecil di tingkatan daerah. Nah, sehingga regulasi kita itu harus mengatur kalau seandainya tidak ada calon tunggal, maka pilkada tidak bisa dilaksanakan. Sampai kemudian memang regulasinya harus diatur, situasi politiknya itu menjadi lebih baik. Maka yang diatur salah satunya selain ada ambang batas minimal dalam pencalonan pilkada, itu harus ada ambang batas maksimal. Seringkali kan ambang batas maksimal itu tidak dibatasi. Maka harus dibatasi, seandainya ambang batas maksimal itu 30% atau 40% gitu ya, harus sehingga memunculkan minimal 2 calon gitu. Nah, rekayasa sistem harus dibuat ya. Di samping itu tadi, elit-elit politik harus memahami bahwa berdemokrasi ini bukan kepemilikan tunggal gitu ya. Tetapi dalam sistemnya harus diatur bahwa sistemnya tidak hanya ada ambang batas minimal pencalonan, tetapi ada ambang batas maksimal gitu ya. Jangan kalau seandainya sudah melebihi ambang batas maksimal sudah nggak boleh gitu kan. Nah, itu yang kemudian akan memunculkan kandidat lain yang berpotensi untuk bertarung, sehingga masyarakat diberikan menu calon yang banyak, sehingga disitulah pertarungan sejati itu bisa dilakukan kalau seandainya ada ambang batas maksimal calon kepala daerah. Saya kira itu, dan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat, demokrasi Indonesia menjadi lebih baik, dan generasi-generasi muda itu bisa mencontoh, pilkadanya calonnya tidak tunggal ya, sehingga publik diberikan ruang yang banyak untuk memilih siapa calon yang menurut mereka itu baik. Saya kira itu saja, Mbak Mela. Terima kasih. Oh ya,
ini Pak, selain closing statement dari Bapak, saya juga mau mengambil kutipan dari tulisan Mariam Budiarjo, yaitu partai politik harus kembali pada fitrahnya yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan semestinya menjadi wahana untuk berpartisipasi mengelola negara. Ya, betul sekali. Itu karena sudah selesai, terima kasih kepada Bapak Ridho atas waktunya sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber di podcast kali ini. Saya selaku host pada podcast kali ini meminta maaf atas kesalahan kata atau yang lainnya yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode 2 Sobat LHKP. Udah.